perhatian kepada seluruh peserta upacara bahwa upacara pada hari ini akan segera dimulai. Kepada seluruh peserta, untuk yang membawa HP mohon di silent dulu. Dan untuk susunan petugas upacara pada hari ini, Inspektur Upacara Camat Kampak yaitu Dr. Enda Hasnawati, Cadangan Inspektur Upacara dan Ramil Kapten Si Indro Suseno, Perwira Upacara Kasih Trantip Kecamatan Kampak yaitu Dr. Andes Maulani, Komandan Upacara Ibda Setyo Bekti Polsek Kampak, Cadangan Komandan Upacara Ibda Henry Agus Polsek Kampak, Pengibar Bendera Paskibra Kecamatan Kampak, Pembawa Bendera Sang Merah Putih Lutfi Andiani Siswi SMAN 1 Kampak, Riandika dan Yanu. Pembawa lagu Indonesia Raya Paduan Suara IGTKI, Pembaca Naskah Pancasila Inspektur Upacara, Pembaca Naskah Undang-Undang Dasar 1945 Ranta Guru SMPN 1 Kampak, Pembaca Doa Kepala KUA Kecamatan Kampak, Pembawa Acara Wasium Guru SMAN 1 Kampak, Ajudan Nurmalia Linarwati STTP. Demikian untuk petugas upacara pada kesempatan hari ini. Upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tanggal 17 Agustus 2020 di Kecamatan Kampak siap dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan langsung mengambil alih pimpinan. Inspektur upacara datang, pasukan disiapkan. Penghormatan kepada Inspektur upacara dipimpin oleh Komandan upacara. Kepada Inspektur upacara. Laporan Komandan upacara
kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tanggal 17 Agustus tahun 2020. Siap? Silakan. Silakan. Persiapan pengibaran bendera Sang Merah Putih. Langkah tegak maju. Gerak. Tim. Gerak. Sekarang kaki cepat. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Penghormatan kepada bendera Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara dan diiringi lagu Indonesia Raya. Kepada Sang Merah Putih. Berbang! Rock! Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia,
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mari sejenak kita mengheningkan cipta seraya berdoa mudah-mudahan arwah beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengheningkan cipta, mulai. Mengheningkan cipta selesai. Pembacaan naskah Pancasila oleh pembina upacara dan ditirukan oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Membaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap. Kerjakan. Kerjakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka
rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat cepat. Lock. Pada kesempatan ini saya akan membacakan sambutan seragam Bapak Bupati Trenggalek pada upacara bendera memperingati Hari Ulang Tahun ke-75 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para undangan dan seluruh peserta upacara, seluruh masyarakat di pelosok Kabupaten Trenggalek yang saya banggakan. Mengawali sambutan ini, perkenankan saya mengajak semua yang hadir untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, khususnya nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari yang sangat bersejarah bagi perjalanan hidup bangsa Indonesia, yaitu Hari Ulang Tahun ke-75 Proklamasi Kemerdekaan Negara kita tercinta Indonesia. Setiap kita memperingati hari yang bersejarah ini, ingatan kita kembali kepada masa-masa perjuangan untuk mewujudkan Indonesia merdeka yang telah dilakukan oleh para pejuang pendahulu kita. Sebagai bukti rasa syukur kita, mari kita bersama-sama menundukkan kepala seraya berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar para pendahulu yang telah gugur sebagai pahlawan kusuma bangsa, segala amal baktinya diterima dan mendapat tempat yang damai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita yang masih hidup senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan untuk dapat meneruskan perjuangan para pendahulu dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Hadirin sekalian yang saya hormati, hari ulang tahun kemerdekaan ini adalah saat yang tepat untuk kita merefleksikan diri dan mengevaluasi diri bagi sebuah perjalanan bangsa. 75 tahun dapat dikatakan sebagai usia yang cukup matang bagi sebuah negara. Usia yang rasanya cukup untuk merealisasikan cita-cita para pahlawan yang telah rela
bertaruh nyawa demi sebuah kemerdekaan. Harus kita akui, masih banyak kekurangan yang dimiliki bangsa ini. Kita masih sering mendengar banyaknya kritikan yang dilemparkan kepada pemimpin, cendekiawan, konglomerat, juga kepada para pemuda bangsa. Tidak sedikit yang mengkritisi rusaknya sistem yang sudah mengakar dan hancurnya karakter anak bangsa. Di balik semua kritikan serta kekurangan yang dimiliki bangsa ini, masih banyak hal yang dapat kita syukuri dan kita banggakan. Banyak institusi dan individu anak bangsa yang telah menorehkan tinta emas serta membanggakan Indonesia dalam berbagai bidang. Maka dari itu, siapapun kita, mari kita terus berkontribusi dalam membangun Indonesia dan mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, tentunya dengan cara-cara kita yang beragam. Hadirin sekalian yang saya banggakan, tema besar peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 adalah Indonesia Maju. Tema kita pada tahun ini merupakan sebuah representasi dari Pancasila sebagai pedoman dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebuah simbolisasi dari Indonesia yang mampu untuk memperkokoh kedaulatan, persatuan dan kesatuan Indonesia. Makna kemerdekaan saat ini bukan hanya sebagai kata, kemerdekaan adalah kesempatan. Kesempatan untuk bermimpi hingga jadi nyata dan kesempatan untuk berkarya tanpa batas. Sekaranglah saatnya untuk fokus kepada hal-hal yang benar, penting dalam menyatukan keberagaman melalui kolaborasi untuk memperkenalkan jati diri bangsa Indonesia. Hadirin sekalian yang saya hormati, saat ini kita sedang menghadapi semua pandemi penyakit yang bukan hanya menimpa negara Republik Indonesia, tetapi juga seluruh dunia, yaitu pandemi COVID-19. Pandemi ini memberikan dampak yang besar dalam melemahkan pelaksanaan pembangunan, antara lain di sektor kesehatan, sektor pendidikan, dan tentu saja sangat berdampak ada sektor perekonomian. Di sektor kesehatan, saat ini Kabupaten Trenggalek sedang berjuang keras untuk menangani pasien yang sudah terkonfirmasi positif sehingga angka kesembuhan bisa meningkat. Di sektor pendidikan, dengan adanya pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan oleh pemerintah, mengharuskan anak-anak kita untuk belajar di rumah secara daring, yang mana tidak semua keluarga mampu untuk mengakomodir pelaksanaan pendidikan dengan sistem daring tersebut. Sektor perekonomian tentu saja mengalami dampak yang paling terasa dengan adanya pandemi COVID ini, yaitu dengan adanya karantina di wilayah seluruh daerah, menyebabkan perputaran roda perekonomian juga terhambat, sehingga menurunkan angka penghasilan bagi masyarakat. Namun, dalam masa pandemi COVID ini, Kabupaten Trenggalek tetap mengukir prestasi. Dari segi akuntabilitas, pada tahun 2020 ini, Kabupaten Trenggalek mencatat sejarah meraih keempat kalinya opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Opini ini merupakan suatu capaian yang sangat menggembirakan karena menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan lembaga terkait lain untuk menilai dan menentukan potensi kerjasama dan dukungan kepada suatu pemerintah kabupaten. Trenggalek juga meraih penghargaan di bidang inovasi daerah dalam tatanan normal baru pada 4 kategori yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu juara 1 di sektor restoran, juara 1 di sektor perhotelan, juara 1 di sektor
pelayanan terpadu satu pintu, serta juara 3 di sektor pariwisata. Untuk itu, mari kita laksanakan sinkronisasi program yang ada pada RPJMD dengan Rensta dan Renja OPD, serta komitmen dari seluruh perangkat daerah demi kemajuan masyarakat Trenggalek dengan berpedoman pada tatanan normal baru pada masa pandemi COVID-19 ini. Tentunya semua perkembangan baik ini tidak serta-merta dapat kita capai tanpa ada kerjasama oleh semua pihak yang memiliki tekad untuk bangkit dalam menghadapi pandemi yang melanda. Inilah kontribusi kita dalam mengisi kemerdekaan. Inilah balasan kita kepada para pahlawan yang sudah berkorban dan berjuang demi kemerdekaan ini. Inilah wujud rasa cinta tanah air kita dan wujud rasa syukur kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Inilah saatnya menjadi daerah terdepan. Kita harapkan Kabupaten Trenggalek menjadi garda terdepan di pesisir selatan Jawa Timur dan Nusantara, yang mampu membawa kemakmuran bagi masyarakatnya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka. Kurang semarak. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Trenggalek ditandatangani Haji Muhammad Nur Arifin. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan zahirin hamdan na'imin. Hamdan jawabini awal hadi majita ya rabbana lakal hamdu. Kama yang bahi lijali wajhikal karim wa'adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas nikmat tidak puji syukur terhingga yang Engkau berikan pada bangsa kami. Atas ridha dan kuasa-Mu Engkau bebaskan kami dari belenggu penjajahan. Karenanya perkenankanlah kami pada hari ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita memperingati hari proklamasi kemerdekaan bangsa kami yang ke-75. Ya Allah Tuhan yang Maha Bijaksana, dengan semangat proklamasi kemerdekaan yang ke-75 ini, berikanlah inspirasi yang tak terputus pada kami untuk menggiring langkah kami dalam membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, sejajar dan berkompetensi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Teguhkanlah persatuan dan kesatuan kami, agar kami dapat menapak dengan kokoh kuat dalam membangun bangsa tercinta ini. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih, curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada para pahlawan kami dan telah mengorbankan jiwa dan raganya bagi tegaknya negara kesatuan Republik